Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Mutiara Ramadan bersama Bapak Johan Naifil selaku juga Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Kota Bengkulu ya Ustadz ya. Nah Ustadz, jadi kita masih membahas mengenai mencetak generasi Islami. Nah kali ini juga kita mau tahu nih sebenarnya bagaimana kiat-kiat dalam mendidik anak agar menjadi generasi yang rabani atau yang Islami Ustadz. Untuk memberikan edukasi kepada pemirsa di rumah. Ya, terima kasih Rilda. Ya, kiatnya ya kita ikuti ya, ajaran agama Islam itu yang sudah saya sampaikan dari awal tadi, bahwa pertama tentu pendidikan ya, pendidikan yang mulai dari akidah ataupun tauhid ya, ini yang harus pertama sekali. Maka kalau kita perhatikan dari usia dini ini sudah harus dilakukan dengan mengajar anak tadi mengaji gitu ya, baca Al-Quran gitu ya. Dan mungkin lebih dari itu lagi yang kita lakukan, masukkan dia kepada pendidikan yang berbasis Islam gitu ya, apa itu pondok pesantren ya, apa itu yang lain-lain gitu ya, yang insya Allah itu akan mencipta anak ini menjadi anak yang Islami tadi. Jadi kiat yang pertama adalah dengan pendidikan ya, dengan pendidikan ya. Kemudian yang kedua adalah dengan kebudayaan. Kebudayaan yang sampaikan tadi apa ya, adalah umpamanya dalam bentuk pergaulannya gitu ya, harus kita arahkan, harus kita berikan dia pelajaran ya, sampai ke detail-detailnya gitu ya. Jangan ada yang disembunyikan dalam pergaulan tadi ya, baik itu kepada temannya ya, ataupun kepada orang tuanya atau kepada gurunya dan sebagainya ya, terutama adalah dengan teman-temannya, dan mungkin barangkali dia sudah mengenal lawan jenis tadi ya, sehingga dia tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Maka kita bimbing dia, itu salah satu kiat untuk mendidik anak ini. Nah itu yang itu adalah merupakan kewajiban dari orang tua untuk memperhatikan perkembangan pergaulan anak-anaknya ya. Padahal kalau seandainya dia sudah menjadi dewasa atau menjadi remaja gitu ya, atau sudah balik, dia sudah mengerti dan paham dengan lawan jenisnya. Nah, makanya di sini harus kita perhatikan. Nah, makanya itu budaya. Maka awalnya dalam budaya ini adalah dari mulai pakaiannya, pakaiannya, ya. Nah itu tadi, ya, pakaian itu akan menjadi sesuatu benteng juga untuk pendidikan anak tadi, untuk dijadikan salah satu kiat untuk menjadikan anak itu menjadi anak yang Islami tadi melalui pakaiannya, ya, melalui busananya gitu kan. Nah. Kenapa saya sampaikan demikian? Ya, karena tatkala dia tidak mengikuti itu, maka di situ akan terbuka hal-hal yang tidak kita inginkan untuk kelanjutan anak tadi, ya, melalui busana ataupun pakaian yang dipakai. Maka kita lihat, kita perhatikan, jangan mengikuti zaman, ya, dalam pakaian yang dipakai. Kalau anak kita mesti tidur sekarang, ya. Nah itu ya, dia berpakaian berbusana sesuai dengan mode, enak, sesuai dengan fashion, ya, sesuai dengan zamannya, sesuai dengan yang mana yang lebih yang lebih tren. Nah itu yang mereka lakukan. Nah kita harus memantau itu, Adinda, ya, harus memantau itu, harus memperhatikan itu, ya. Nah berikan pengertian kepada. Maka itu tadi, makanya sampaikan dari awal itu tidak instan. Makanya sampaikan, kalau nanti waktu dia sudah remaja, kita baru menyuguhkan hal-hal yang berkaitan dengan agama ini, maka itu sangat berat, ya. Apalagi kita lihat, saya sering sampaikan dengan jamaah itu, beda anak-anak sekarang dengan anak-anak dulu, ya. Kalau anak dulu tidak, ya. Contoh, ya, orang dulu, orang tua terhadap anaknya kalau mau marah, tidak perlu dengan bahasa, tidak perlu dia menghardik, ya, memarahi, apalagi memukul, tapi cukup dengan bahasa tubuh saja. Apa contohnya? Umpamanya, anak tadi, mau makan di rumah orang, umpamanya kita ajak dia bertamu, kemudian di rumah tadi ada makanan yang siap disantap gitu ya, enak-enak segala, semuanya itu enak, ya. Tapi, pada saat itu, kita sebagai anak tadi kan dibawa orang tua, dibawa ayah atau papa gitu kan, bapak. Nah begitu kita mau makan, tapi bapak melihat,
dengan mata yang besar. Dengan mata aja. Nah, dengan Ustaz, mata saja. Gerakan Ah, tubuhnya dengan ya. mata saja kita sudah ngerti. Sudah ngerti. Iya, sudah ngerti. Ya, jangan, gitu kan. Tunggu dulu, gitu kan. Iya. Ya, harus sopan, gitu. Nah, itu bahasanya kan. Tapi tidak perlu orang tua nyampaikan seperti itu. Kenapa? Iya, betul. Karena pendidikan dari awal tadi. Nah, coba sekarang. Kita coba sekarang. Tidak cukup. Kan? Tidak Ah, cukup coba dengan kita. hanya mainan Iya. mata saja, Ustaz. Iya. Kalaupun kita coba sekarang dengan main mata, umpamanya kita besarkan mata kita kepada anak tadi, enak, maka dia akan balas. Bapak ngapo? Enak. Ya, ngapain itu? Matanya besar ke saya, Ngapo kata kan. jelit-jelit, Pak. Ngapa jelit-jelit, katanya kan. Nah, ada apa gitu. Maka dia melawan gitu Iya, dengan betul. kita sebagai orang tuanya. Kenapa? Nah, karena di awal tadi tidak disiapkan, Iya. ya, tidak dibekali dengan pendidikan agama. Jadi Adinda Ailda ini tidak instan. Oh, nanti saja, ya, tidak bisa. Harus ada dari awal-awalnya, ya, nah, dari masa-masa kecilnya yang harus kita terapkan pendidikan agama ini. Ya. Oke, baik Ustadz, berarti kiat-kiat dalam mendidik anak agar menjadi generasi yang Islami itu tidak instan ya, Iya, Ustadz ya. iya. Butuh dari pendidikannya dari kecil, kasih sayangnya, Iya. budayanya Budayanya. juga. Nah, Terus selanjutnya kita akan membahas, sekarang kan kita termasuk ke generasi milenial nih Ustadz. Iya. Sangat beda lah dengan zaman-zaman yang dahulu Ustadz ya. Iya. Hal-hal sebenarnya yang harus diperhatikan dalam menyikapi perkembangan zaman Ustadz agar terhindar dari kerusakan zaman nih Ustadz, pesannya untuk kaum-kaum milenial Ustadz. Iya, ya. Ya, kalau kita perhatikan, ya, kehidupan tadi di awal kan saya sudah nyampaikan tadi, sudah saya sedikit menyentuh itu, ya, nah, karena kehidupan ini itu akan terus bergulir, ya, nah, sesuai dengan zamannya, ya. Coba kita lihat, ya, di zaman dulu tahun 70-an, ya, nah, ini kalau kita lihat dari busana saja, ya, ya, itu pakaiannya ada berapa tingkatan itu saya lihat. Kalau 70-an, pakaian itu adalah cuprai, itu namanya. Cutbray Ya, ya, Ustadz cuprai, ya. Zaman 70-an itu. Iya, 70-an. Cup itu sempit, brais itu artinya lapang. Artinya Iya. sempit ke atas, lapang ke bawah. Iya, gitu kan? betul Nah, itu sekali. 70-an. Ya, oleh 80-an terbalik dia. Enak. Berai cup, kan? Nah, Berai cup. ya, itu saya ada waktu itu di pondok itu. Orang di pondok, kami di pondok saya itu pasti terpengaruh dengan zaman, begitu. Nah, itu luar biasanya. Jadi luar biasa pengaruh perkembangan zaman itu luar biasa. Teknologi dan juga sekarang yang sangat luar biasa itu adalah kecanggihan, ya, dari teknologi itu. Ya, jadi akan memiliki imbas yang sangat luar biasa, dampak yang sangat luar biasa. Walaupun dia kami saya dulu di pondok itu kan, tapi masih mengikuti itu. Pakailah baju, enak, ataupun celana, enak, yang ke atas lapang, ke bawah sempit. Nah, itu namanya ya tahun 80-an. Tahun 90-an berapa lagi Dinda? Apalagi namanya campur. Ada yang brais, ada yang cup-cup gitu kan. Seperti itu. Ada yang sempit-sempit, ada yang lebar-lebar. Iya, ada yang gitu ya, lebar-lebar, ya begitu. Tapi, nah, itu tapi dalam wadah yang masih normal gitu ya. Nah, di tahun 80-an 90-an itu. Kalau sekarang kan tidak. Ya, nah, sudah, tapi alhamdulillah syukur ya, sudah banyak juga yang mau kembali gitu ya. Generasi muda kita yang mau dan bahkan menjadi ngetren suatu hal yang sangat mereka sukai dengan berbagai pakaian muslimah. Ya, nah, kita lihat generasi muda luar biasa saya lihat. Ya, nah, akan menjadi suatu kebanggaan bagi mereka untuk memakai busana Islam itu. Akhirnya sudah luar biasa. Nah, jadi itu dalam berbusana. Nah, yang sangat kita khawatirkan dia adalah pergaulannya, gitu kan? Pergaulannya. Nah, kadang-kadang, nah, walaupun sudah berbusana seperti itu, kadang-kadang pergaulan juga belum bisa seperti apa yang dicontohkan oleh pakaiannya kadang-kadang, gitu kan? Nah, Iya, kenapa? Nah, karena itu tadi, ya, nah, karena tidak didasari dengan ilmu agama tadi, gitu. Nah, Oke, ya. baik Ustadz. Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan lagi nih Ustadz, masih membahas mengenai bagaimana agar menyikapi milenial gitu ya, anak-anak milenial supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kerusakan zaman dan lain-lain Ustadz ya. Setelah jeda pariwara berikut ini tetap di Mutiara Ramadan.